Selamat datang di titik balik peradaban ekonomi digital. Saat Anda menyaksikan tayangan ini, kita tidak lagi sekadar membicarakan tentang kemungkinan atau ramalan masa depan. Kita sedang berada tepat di jantung tahun 2026, sebuah era di mana garis pemisah antara kecerdasan buatan dan kreativitas manusia telah memudar menjadi sebuah sinergi yang sangat kuat. Nama saya adalah pemandu Anda dalam Masterclass khusus ini, dan hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah total cara Anda memandang mesin pencari, algoritma iklan, dan bagaimana dolar digital mengalir ke dalam rekening bank Anda. Judul besar yang menyatukan kita di sini adalah Strategi AI dan Cuan AdSense 2026. Namun, sebelum kita menyentuh tombol teknis atau membuka dashboard analytics, kita harus melakukan satu hal yang sangat fundamental, meruntuhkan semua pemahaman lama Anda tentang internet. Tahun 2026 bukan sekadar kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah sebuah anomali. Ini adalah tahun di mana Google telah menyempurnakan Search Generative Experience mereka menjadi sebuah ekosistem yang bernapas. Jika Anda masih menggunakan taktik dari tahun 2023 atau 2024, seperti menembak kata kunci secara membabi buta atau mengandalkan volume konten tanpa jiwa, maka Anda sebenarnya sedang menggali kuburan bagi bisnis digital Anda sendiri. Mari kita bedah mengapa 2026 adalah garis start yang sesungguhnya. Kita melihat sebuah fenomena yang disebut para pakar sebagai ekosistem nilai terintegrasi. Di masa lalu, AdSense hanya peduli pada klik. Di masa sekarang, di tahun 2026, AdSense peduli pada niat. AI telah memungkinkan Google untuk memahami bukan hanya apa yang diketik oleh pengguna, tetapi mengapa mereka mengetiknya, dalam konteks apa, dan apa masalah mendesak yang ingin mereka selesaikan. Oleh karena itu, cuan AdSense di tahun ini tidak lagi diberikan kepada mereka yang paling banyak menulis, melainkan kepada mereka yang paling mampu memberikan solusi yang diverifikasi oleh otoritas dan empati manusia. Bayangkan sebuah dunia di mana konten Anda bukan sekadar teks di layar, melainkan sebuah entitas yang hidup. Di awal babak pembukaan ini, saya ingin Anda membayangkan AI bukan sebagai ancaman yang akan menggantikan peran Anda, melainkan sebagai sebuah exoskeleton, sebuah baju besi yang membuat kekuatan fisik dan otak Anda berlipat ganda ribuan kali. Tanpa baju besi ini, Anda akan kewalahan menghadapi tsunami informasi. Namun, tanpa manusia di dalamnya, baju besi itu hanyalah rongsokan logam yang tidak memiliki arah. Inilah inti dari strategi sukses kita, bagaimana menjadi otak di dalam baju besi AI tersebut. Kita harus mulai dengan memahami pergeseran seismik pada algoritma pencarian. Di tahun 2026, konsep SEO atau Search Engine Optimization telah berevolusi menjadi AEO atau Answer Engine Optimization. Ketika seseorang bertanya kepada asisten digital mereka lewat suara saat sedang menyetir mobil, atau ketika mereka mendapatkan ringkasan otomatis di halaman depan ponsel mereka tidak lagi melihat daftar 10 tautan biru yang membosankan. Mereka melihat satu jawaban definitif. Pertanyaannya adalah, mengapa jawaban itu harus berasal dari situs Anda? Dan bagaimana iklan AdSense bisa tetap muncul dan menghasilkan uang di sana? Jawabannya terletak pada kedalaman konteks. AI sangat ahli dalam merangkum fakta, tetapi AI sangat lemah dalam memberikan perspektif yang unik dan berani. Cuan AdSense di tahun 2026 mengalir deras ke situs-situs yang berani mengambil posisi, yang memberikan analisis tajam, dan yang memiliki data primer yang tidak dimiliki oleh model bahasa besar manapun. Kita akan mempelajari bagaimana cara memberi makan AI Anda sendiri agar ia bisa memproduksi draft konten yang memiliki tingkat keaslian yang begitu tinggi sehingga algoritma Google tidak punya pilihan lain selain menempatkan Anda di peringkat teratas. Lalu, mari kita bicara tentang realitas pahit di lapangan. Banyak orang yang menyerah karena mereka melihat trafik mereka menurun drastis akibat adanya jawaban instan AI di halaman pencarian. Namun, jika Anda melihat lebih dekat pada data makroekonomi digital 2026, Anda akan menemukan sebuah pola yang mengejutkan. Meskipun trafik informasional dangkal menurun, nilai per klik atau CPC untuk trafik solusional mendalam justru meroket hingga 500%. Mengapa? Karena pengiklan di tahun 2026 tidak lagi mau membayar untuk sekadar mata yang lewat. Mereka mau membayar untuk pikiran yang terlibat. Pengiklan asuransi, teknologi hijau, kesehatan berbasis genetik, dan keuangan mikro sekarang hanya akan menampilkan iklan mereka di situs yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Inilah yang kita kejar, bukan kuantitas trafik, tapi kualitas otoritas. Selanjutnya, kita harus membahas tentang teknis infrastruktur masa depan. Di tahun 2026, kecepatan situs bukan lagi diukur dalam detik, tapi dalam milidetik. Google AdSense telah mengintegrasikan sistem lelang iklan yang berbasis real-time user experience. Jika situs Anda terasa berat, atau jika iklan yang muncul justru mengganggu kenyamanan pengguna dalam membaca jawaban AI, maka akun Anda akan diturunkan skor kualitasnya.
Kita harus membangun situs yang liquid atau cair. Situs yang mampu beradaptasi secara otomatis dengan perangkat apapun yang digunakan oleh audiens, mulai dari kacamata augmented reality hingga layar mobil pintar. AI akan membantu kita melakukan pengujian otomatis pada tata letak ini, memastikan bahwa setiap pixel di situs Anda dioptimalkan untuk satu tujuan, konversi iklan tanpa merusak kepercayaan pengguna. Berbicara tentang konten evergreen, kita harus memahami bahwa di tahun 2026, definisi evergreen telah bergeser. Sesuatu tidak lagi menjadi abadi hanya karena topiknya umum. Sesuatu menjadi evergreen karena ia menjadi fondasi dari sebuah topik besar. Misalnya, jika Anda menulis tentang cara menghasilkan uang, itu akan segera basi. Namun, jika Anda membangun sebuah ontologi informasi tentang etika keuangan dalam ekonomi berbasis robotika, Anda sedang menciptakan sebuah aset digital yang akan dicari orang hingga dekade berikutnya. AI membantu kita menemukan celah-celah ini melalui analisis prediktif. Kita tidak lagi menebak apa yang akan populer. Kita melihat pola data dari masa lalu untuk memetakan apa yang akan menjadi kebutuhan mendesak di masa depan. Strategi AI dan cuan AdSense ini juga melibatkan pemahaman tentang sentimen publik. Di tahun 2026, algoritma tidak hanya membaca teks Anda, tapi juga merasakan nada bicara Anda. Apakah Anda terdengar seperti robot yang dingin? Atau apakah Anda terdengar seperti seorang ahli yang peduli? Konten yang memiliki skor sentimen positif dan membangun keterlibatan emosional terbukti mendapatkan penempatan iklan premium. Kita akan belajar bagaimana menggunakan AI untuk mendeteksi bias dalam tulisan kita dan mengubahnya menjadi narasi yang menarik bagi audiens global yang semakin beragam. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke sisi ekonomi dari AdSense di era kecerdasan buatan. Kita harus mengakui bahwa persaingan semakin ketat. Jutaan orang memiliki akses ke alat AI yang sama dengan Anda. Jadi, apa pembedanya? Pembedanya adalah data latih unik. Di sepanjang masterclass ini, saya akan menunjukkan bagaimana Anda bisa mengumpulkan data kecil yang unik di lingkungan sekitar Anda, melakukan wawancara, atau melakukan eksperimen pribadi, lalu memasukkannya ke dalam mesin AI Anda untuk menghasilkan konten yang tidak bisa ditiru oleh orang lain meskipun mereka menggunakan perintah atau prompt yang sama. Inilah yang saya sebut sebagai intelektual moat atau parit pertahanan intelektual. Di tahun 2026, Anda bukan lagi seorang blogger atau pembuat konten biasa. Anda adalah seorang data curator dan AI konduktor. Anda memimpin simfoni dari berbagai alat AI untuk menciptakan sebuah output yang harmonis. Ada AI yang bertugas meriset data, ada AI yang bertugas membuat visualisasi data yang memukau, dan ada AI yang memastikan bahwa setiap kalimat yang Anda tulis sesuai dengan kebijakan privasi dan etika terbaru dari Google. Integrasi inilah yang akan membuat pendapatan AdSense Anda stabil di saat orang lain mengalami fluktuasi yang mengerikan. Kita juga harus menyinggung tentang perubahan perilaku audiens. Manusia di tahun 2026 telah menjadi sangat skeptis. Mereka tahu bahwa sebagian besar konten di internet dibuat oleh mesin. Oleh karena itu, strategi sukses kita harus menyertakan elemen bukti keberadaan manusia. Hal-hal seperti video pendek yang menampilkan wajah, kutipan suara asli, atau tanda tangan digital yang terverifikasi menjadi faktor penentu apakah seseorang akan mengeklik iklan di situs Anda atau tidak. Orang hanya akan mengeklik iklan jika mereka merasa berada di tempat yang aman dan terpercaya. Kita akan membahas bagaimana cara mengintegrasikan elemen manusia ini ke dalam situs yang diproduksi secara masif oleh AI. Satu hal lagi yang sangat krusial adalah pemahaman tentang contextual advertising 4.0. Google AdSense di tahun 2026 tidak lagi hanya mengandalkan Cokie untuk melacak pengguna, karena Cokie pihak ketiga sudah lama ditinggalkan. Sekarang, iklan muncul berdasarkan konteks sesaat. Jika seseorang sedang membaca artikel Anda tentang teknologi filtrasi air di daerah bencana, maka iklan yang muncul adalah peralatan bertahan hidup yang sangat spesifik. Kemampuan Anda untuk mengarahkan AI dalam menciptakan konten yang memiliki konteks tajam adalah kunci utama untuk mendapatkan CPC tinggi. Anda harus belajar berpikir seperti seorang pengiklan. Di konten seperti apa saya ingin produk mahal saya muncul? Jika Anda bisa menjawab itu, maka dolar akan mengejar Anda. Mari kita bicara tentang skalabilitas. Keunggulan utama AI adalah ia tidak pernah tidur. Di tahun 2026, strategi cuan AdSense yang paling sukses adalah membangun jaringan situs mikro yang terhubung. Bukan satu situs besar yang mencoba membahas semuanya, melainkan puluhan situs kecil yang sangat otoritatif di bidangnya masing-masing, yang semuanya dikelola oleh satu pusat kendali AI yang Anda pegang. Ini adalah strategi diversifikasi risiko. Jika satu niche mengalami penurunan musiman, niche yang lain akan menopangnya. AI memungkinkan Anda mengelola 50 situs dengan tenaga kerja yang sama dengan saat Anda mengelola satu situs di masa lalu. Namun, ingat,
Setiap situs tersebut harus memiliki standar kualitas yang tidak bisa ditawar. Dalam perjalanan 20 bab ini, kita tidak hanya akan bicara tentang teknis klik dan impresi. Kita akan bicara tentang membangun warisan digital. Konten yang kita buat hari ini harus tetap menghasilkan uang saat Anda sedang tidur, saat Anda sedang berlibur, bahkan bertahun-tahun setelah Anda berhenti menulis. Itulah arti sebenarnya dari evergreen. Dan di tahun 2026, keabadian digital hanya bisa dicapai jika Anda berhasil menyelaraskan diri dengan algoritma Google yang semakin manusiawi. Sebagai pembawa informasi dalam masterclass ini, saya ingin Anda menyiapkan catatan Anda. Kita akan masuk ke dalam labirin yang kompleks, namun sangat menguntungkan. Kita akan membedah cara melakukan prompt engineering yang bisa mengekstrak informasi rahasia dari database global, cara melakukan optimasi gambar berbasis AI yang bisa mendatangkan trafik dari pencarian visual, dan cara menggunakan analitik prediktif untuk mengetahui kapan waktu terbaik untuk menempatkan iklan di tengah-tengah artikel agar mendapatkan perhatian maksimal tanpa merusak estetika. Tahun 2026 adalah tahun kemenangan bagi mereka yang tidak malas berpikir. AI hanya akan membuat orang pintar menjadi lebih kaya, dan orang malas menjadi lebih tertinggal. Masterclass ini dirancang untuk memastikan Anda berada di kelompok pertama. Kelompok yang melihat AI bukan sebagai pengganti mata pencaharian, tapi sebagai tuas pengungkit kemakmuran yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah manusia. Mari kita lupakan sejenak tentang kerumitan teknis di luar sana dan fokus pada satu visi. Bagaimana menjadikan setiap kata yang Anda hasilkan bersama AI menjadi magnet bagi dolar iklan Google. Perjalanan ini panjang, mendalam, dan menantang. Namun, hasil di garis finish adalah kebebasan finansial yang didorong oleh teknologi paling canggih di planet ini. Siapkan diri Anda untuk masuk ke inti dari strategi AI. Kita akan memulai dengan memahami fondasi terdalam dari psikologi mesin dan manusia. Ini bukan sekadar tentang blog, ini tentang membangun imperium media di telapak tangan Anda. Mari kita mulai proses transformasi ini sekarang juga, karena di tahun 2026, setiap detik yang hilang adalah peluang AdSense yang diambil oleh orang lain. Selamat datang di babak pembuka yang akan menentukan nasib digital Anda untuk dekade berikutnya. Dunia sedang memperhatikan, algoritma sedang belajar, dan sekarang adalah waktu bagi Anda untuk memimpin. Kita akan bedah setiap inci strategi ini tanpa ada yang disembunyikan. Karena di masa depan, informasi adalah kekuatan, tetapi implementasi adalah kekayaan. Mari kita melangkah lebih dalam ke dalam mesin uang digital yang kita sebut strategi AI dan cuan AdSense 2026. Fokuskan pandangan Anda, pertajam logika Anda, dan mari kita mulai revolusi ini. Memasuki inti dari strategi teknis kita harus melakukan bedah siasat terhadap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar mesin pencari tahun 2026. Kita harus membicarakan tentang sebuah konsep yang menjadi tulang punggung keberhasilan digital saat ini, yaitu Semantic Authority Engineering. Jika Anda masih berpikir dalam kerangka kerja SEO tahun-tahun lama, di mana Anda hanya perlu menempatkan kata kunci di judul, paragraf pertama, dan metadata, maka Anda sedang tertinggal di masa lalu. Di tahun 2026, konsep kata kunci atau keywords telah mengalami evolusi total menjadi apa yang disebut sebagai entities and relationships. Google tidak lagi sekadar membaca teks Anda sebagai deretan huruf yang cocok dengan kolom pencarian. Mereka menggunakan kecerdasan buatan saraf yang jauh lebih kompleks untuk memahami apakah Anda benar-benar menguasai topik yang Anda tulis. Google tidak lagi peduli apakah Anda mengulang-ulang kata tertentu di dalam artikel Anda untuk mengejar skor optimasi yang semu. Yang mereka peduli adalah apakah Anda mampu membangun jaring informasi yang menghubungkan berbagai konsep terkait secara logis dan mendalam. Sebagai contoh, jika Anda sedang membidik niche asuransi di tahun 2026, algoritma tidak hanya memeriksa kata asuransi di situs Anda. Mereka akan memindai apakah Anda membahas tentang manajemen risiko, polis perlindungan jiwa kontemporer, regulasi keuangan digital terbaru, hingga dampak ekonomi makro terhadap suku bunga premi secara komprehensif. Disinilah AI menjadi kopilot yang luar biasa bagi kita. Kita tidak menggunakan AI hanya untuk menulis, tetapi untuk melakukan pemetaan semantik tingkat tinggi. Kita menggunakan model bahasa besar untuk memindai seluruh literatur digital dan mencari di mana letak celah informasi atau konten gap yang ditinggalkan oleh raksasa media lainnya. Strategi kita adalah mengisi celah tersebut dengan konten yang memiliki kedalaman luar biasa, sebuah teknik yang saya sebut sebagai chain of thought content production. Dalam metode ini, kita tidak pernah meminta AI untuk menulis satu artikel sekaligus dalam sekali perintah. Itu adalah kesalahan pemula yang hanya akan menghasilkan konten yang hambar dan dangkal. Cara profesional di tahun 2026 adalah dengan melakukan proses produksi berlapis. Kita memulai dengan memerintahkan AI untuk bertindak sebagai seorang peneliti data primer, mengumpulkan statistik terbaru dan tren yang sedang berkembang. Setelah data terkumpul, kita memerintahkan AI untuk menyusun argumen yang berlawanan atau perspektif kritis terhadap data tersebut,
Kemudian kita meminta AI untuk mensintesis semua pandangan itu menjadi sebuah kesimpulan yang unik dan memiliki sudut pandang baru yang belum pernah dibahas di internet. Hasil dari proses ini adalah sebuah konten yang memiliki skor EAT atau Experience, Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness yang sangat tinggi. Perlu Anda ketahui, di tahun 2026, skor inilah yang menentukan berapa harga iklan yang akan tampil di situs Anda. Pengiklan kelas atas dari sektor perbankan, teknologi medis, hingga industri hijau global, tidak lagi mau menempatkan iklan mereka di sembarang tempat. Mereka memiliki sistem deteksi otomatis yang hanya akan menaruh iklan dengan CPC atau nilai klik tinggi di samping konten yang memancarkan otoritas dan kepercayaan. Inilah mengapa strategi AI kita harus melibatkan apa yang saya sebut sebagai personal experience injection. Anda harus mampu menyuntikkan data asli, opini pribadi yang tajam, dan studi kasus nyata ke dalam draft yang dihasilkan oleh AI. Tindakan ini bukan hanya soal estetika, melainkan soal keamanan akun AdSense Anda dan keberlanjutan pendapatan Anda. Konten yang kita ciptakan harus menjadi sebuah entitas yang 100% unik dan tidak dapat ditiru oleh bot manapun yang hanya bekerja secara otomatis. Di tahun 2026, Google memiliki sistem yang disebut Source Origin Verification, yang mampu melacak apakah sebuah informasi berasal dari pengamatan asli atau hanya hasil daur ulang dari internet. Dengan menggunakan AI sebagai asisten riset, kita mampu menyusun karya yang memiliki standar akademik namun tetap mudah dicerna oleh audiens awam. Inilah pondasi dari cuan AdSense yang akan terus mengalir secara pasif. Ketika situs Anda dianggap sebagai otoritas, Google akan terus mengirimkan trafik berkualitas tinggi kepada Anda, dan pengiklan akan berebut untuk mendapatkan ruang di halaman Anda. Lebih jauh lagi, kita harus memahami bagaimana sinergi AI ini bekerja dalam skala teknis yang lebih mikro, seperti optimasi Core Web Vitals 2026. AI tidak hanya membantu kita dalam memproduksi teks, tetapi juga dalam mengoptimasi kode sumber situs kita agar memiliki kecepatan muat yang hampir instan. Di tahun ini, 1 milidetik keterlambatan berarti hilangnya potensi pendapatan iklan. Kita menggunakan AI untuk melakukan kompresi aset secara dinamis dan menyajikan konten dalam format yang paling ringan bagi setiap perangkat pengguna. Sinergi antara konten berkualitas tinggi yang dihasilkan AI dengan infrastruktur situs yang sempurna adalah resep rahasia untuk mendominasi lelang iklan AdSense. Anda harus menyadari bahwa persaingan di tahun 2026 bukan lagi soal siapa yang paling banyak memposting, melainkan siapa yang paling pintar mengelola algoritma. Kita menggunakan AI untuk memantau performa setiap paragraf dalam konten kita. Jika AI mendeteksi bahwa pembaca mulai kehilangan minat di tengah artikel, kita akan segera melakukan penyesuaian narasi untuk menjaga retensi. Mengapa retensi itu penting? Karena dalam sistem AdSense terbaru, semakin lama seseorang berada di halaman Anda, semakin tinggi nilai lelang iklan yang terjadi secara real-time. Anda sedang membangun sebuah mesin uang yang tidak hanya bekerja berdasarkan kata kunci, tetapi berdasarkan kepuasan dan kepercayaan manusia yang divalidasi oleh mesin. Inilah fase di mana Anda bertransformasi dari sekadar pembuat konten menjadi seorang Director of Digital Assets. Anda tidak lagi membuang waktu untuk hal-hal sepele yang bisa dilakukan oleh mesin, melainkan fokus pada strategi tingkat tinggi. Bagaimana memperluas otoritas situs Anda ke niche-niche baru yang memiliki potensi cuan lebih besar. Dengan menguasai teknik semantik authority dan sinergi AI ini, Anda tidak perlu lagi takut pada pembaruan algoritma Google yang seringkali menghancurkan situs-situs kecil. Sebaliknya, setiap pembaruan algoritma justru akan menjadi bahan bakar yang mendorong situs Anda naik lebih tinggi, karena Anda adalah sedikit dari banyak orang yang benar-benar memberikan nilai nyata bagi pengguna internet di tahun 2026 ini. Kuasai teknis ini, pahami cara mesin berpikir, namun tetaplah menulis untuk manusia. Karena pada akhirnya, klik pada iklan AdSense Anda dilakukan oleh manusia yang merasa terbantu oleh informasi yang Anda sajikan. Mari kita bangun imperium digital yang kokoh, cerdas, dan yang terpenting, menghasilkan cuan yang konsisten dan berkelanjutan. Mari kita alihkan perhatian kita pada variabel yang paling menentukan dalam seluruh persamaan cuan ini, yaitu manusia. Di tahun 2026, perilaku audiens digital telah mengalami pergeseran psikologis yang sangat drastis. Kita berada di era yang saya sebut sebagai the attention sovereignty, di mana perhatian bukan lagi sekadar komoditas yang bisa dicuri dengan judul bombastis atau clickbait murahan. Audiens tahun 2026 memiliki tingkat skeptisisme yang sangat tinggi. Mereka bisa mencium aroma manipulasi informasi hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, strategi sukses kita tidak lagi berfokus pada bagaimana cara mendatangkan trafik sebanyak mungkin, melainkan bagaimana cara memenangkan kepercayaan instan dalam 8 detik pertama mereka mendarat di situs Anda. Kita harus memahami bahwa di tahun 2026, Google AdSense telah berevolusi menjadi sistem yang jauh lebih intuitif melalui teknologi generative ad placement 4.0. Iklan tidak lagi duduk diam di posisi yang sama untuk setiap orang. Iklan sekarang bersifat cair. Namun,
Secanggih apapun teknologi penempatan iklan tersebut, ia tidak akan menghasilkan cuan jika audiens Anda tidak memiliki niat atau intent yang tepat. Disinilah kita menggunakan AI untuk melakukan user intent decoding. Kita tidak hanya membuat konten yang menjawab pertanyaan, tetapi kita membuat konten yang memahami keadaan emosional di balik pertanyaan tersebut. Jika seseorang mencari informasi tentang restrukturisasi utang, AI kita harus mampu mendeteksi bahwa orang ini sedang dalam tekanan finansial yang tinggi. Maka, narasi yang kita bangun haruslah narasi yang menenangkan, empatik, dan sangat otoritatif. Ketika konten Anda berhasil menyentuh sisi psikologis audiens, secara otomatis sistem AdSense akan menyajikan iklan yang paling relevan dengan kebutuhan mendesak mereka, dan rasio klik atau CTR Anda akan melonjak secara natural tanpa perlu dipaksa. Strategi sukses di bagian ini melibatkan penggunaan AI untuk menciptakan apa yang saya sebut sebagai interactive engagement loops. Di tahun 2026, teks panjang yang monoton adalah racun bagi pendapatan AdSense Anda. Kita harus menyisipkan elemen-elemen yang memaksa otak pembaca untuk terus aktif. Kita menggunakan AI untuk menyisipkan ringkasan poin-poin penting di tengah artikel, menyisipkan jajak pendapat yang relevan secara real-time, atau bahkan menyediakan modul tanya-jawab AI kecil di dalam situs kita yang sumber datanya berasal dari artikel yang kita tulis. Semua interaksi ini bertujuan untuk satu hal, memperlama waktu tinggal atau dwell time. Dalam algoritma AdSense 2026, dwell time adalah faktor penentu utama bagi nilai RPM Anda. Semakin lama audiens berinteraksi dengan konten Anda, semakin tinggi skor kualitas yang diberikan Google pada situs Anda, dan semakin mahal harga lelang iklan yang terjadi pada setiap impresi yang dihasilkan. Namun, ada aspek psikologis lain yang sering diabaikan, yaitu ad fatigue atau kejenuhan terhadap iklan. Audiens tahun 2026 sudah sangat terlatih untuk mengabaikan iklan yang dianggap mengganggu proses mereka dalam menyerap informasi. Strategi kita untuk mengatasi hal ini adalah dengan contextual integration. Kita menggunakan AI untuk memastikan bahwa narasi konten kita mengalir dengan mulus menuju penempatan iklan. Kita membangun jembatan logika. Misalnya, jika artikel kita membahas tentang efisiensi kerja menggunakan AI, maka di bagian di mana kita membahas keterbatasan perangkat keras, disitulah iklan laptop spesifikasi tinggi harus muncul. Transisi ini harus terasa organik, seolah-olah iklan tersebut adalah rekomendasi logis dari artikel yang sedang mereka baca. Inilah tingkat optimasi AdSense 4.0 yang kita kejar, di mana iklan tidak lagi dirasakan sebagai gangguan, melainkan sebagai solusi tambahan yang melengkapi informasi yang Anda sajikan. Selain itu, kita harus memanfaatkan teknologi behavioral layout adaptation. Di tahun 2026, situs web kita tidak boleh statis. Dengan bantuan skrip AI yang ringan, situs kita harus mampu mendeteksi pola gerakan scrolling audiens. Jika sistem mendeteksi bahwa audiens sedang membaca dengan sangat cepat atau skimming, AI akan secara otomatis menonjolkan bagian-bagian penting dan memposisikan unit iklan pada titik-titik jeda visual yang paling efektif. Sebaliknya, jika audiens membaca secara perlahan dan mendalam, AI akan menyembunyikan elemen-elemen yang bisa memecah konsentrasi mereka dan baru memunculkan iklan di bagian akhir sebagai penutup yang relevan. Inilah sinkronisasi antara teknologi dan psikologi yang akan membuat cuan AdSense Anda stabil di atas rata-rata pemain lain. Anda juga harus menyadari bahwa di tahun 2026, audiens sangat menghargai privasi dan keamanan data mereka. Strategi optimasi kita harus berbasis pada first-party data trust. Jangan pernah menggunakan taktik yang merusak privasi pengguna hanya demi mendapatkan beberapa sen tambahan. Sebaliknya, bangunlah loyalitas. Gunakan AI untuk mempersonalisasi konten bagi pengunjung yang datang kembali. Ketika seseorang merasa bahwa sebuah situs benar-benar mengenal kebutuhan informasinya, mereka akan kembali lagi dan lagi. Di mata AdSense, trafik berulang atau returning visitors adalah emas murni. Trafik ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi karena menunjukkan otoritas dan kepercayaan yang kuat pada sebuah domain. Di akhir narasi bagian ini, saya ingin Anda merenungkan satu hal. Di balik setiap data statistik di dashboard AdSense Anda, ada seorang manusia yang sedang mencari jawaban, mencari harapan, atau mencari cara untuk mempermudah hidup mereka. Jika Anda mampu menggunakan AI untuk melayani kebutuhan psikologis mereka dengan tulus dan profesional, maka uang bukan lagi sesuatu yang harus Anda kejar. Uang akan menjadi efek samping yang pasti dari nilai yang Anda berikan. Strategi AI, cuan AdSense 2026 adalah tentang memanusiakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling mendasar, yaitu dihargai, dipahami, dan diberikan solusi yang akurat secara instan. Mari kita terus pertajam intuisi kita. Kuasai psikologi audiens Anda, gunakan AI untuk mengeksekusi detail teknisnya, dan saksikan bagaimana ekosistem digital Anda berubah menjadi mesin penghasil pendapatan yang tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat secara fondasi otoritas. Kita belum selesai.
Masih ada langkah-langkah selanjutnya yang akan membawa Anda ke puncak permainan ekonomi digital di tahun 2026 ini. Setelah Anda berhasil membangun satu mesin uang yang stabil di tingkat lokal, pertanyaan besar berikutnya dalam Masterclass ini adalah, bagaimana kita melipat gandakan hasil tersebut tanpa melipat gandakan beban kerja kita? Di tahun 2026, jawaban dari pertanyaan itu adalah Global Content Arbitrage. Kita tidak lagi hidup di era di mana konten Anda hanya terbatas pada satu bahasa atau satu wilayah geografis. Strategi sukses yang kita jalankan sekarang memungkinkan kita untuk membangun satu aset informasi yang kuat di satu sisi dunia, dan memanen dolar dari sisi dunia lainnya secara bersamaan. Inilah yang saya sebut sebagai multi-site AI imperium. Bayangkan kekuatan ini. Anda melakukan riset mendalam tentang teknologi kesehatan terbaru di Indonesia. Di masa lalu, konten tersebut hanya akan menghasilkan rupiah dari pengiklan lokal. Namun, di tahun 2026, dengan bantuan mesin penerjemah saraf yang telah mencapai tingkat kesempurnaan nuansa dan dialek manusia seutuhnya, Anda bisa mereplikasi konten tersebut ke dalam bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, hingga bahasa Arab hanya dalam hitungan menit. Ini bukan sekadar terjemahan kata per kata, AI kita di tahun 2026 mampu melakukan cultural adaptation. AI akan mengubah contoh kasus, mata uang, dan referensi budaya di dalam artikel tersebut agar terasa seolah-olah ditulis oleh penduduk lokal di Madrid, New York, atau Dubai. Inilah kunci untuk mendapatkan CPC internasional yang nilainya bisa 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Satu riset, satu strategi, tetapi Anda mendapatkan pemasukan dari 5 hingga 10 pasar global sekaligus. Namun, mengelola puluhan situs di berbagai negara tentu terdengar seperti mimpi buruk operasional jika Anda melakukannya secara manual. Disinilah kita memanfaatkan Autonomous ICT Managers. Di tahun 2026, kita tidak lagi mengelola situs web satu persatu. Kita mengelola sebuah ekosistem melalui pusat kendali atau dashboard tunggal. Kita menggunakan agen AI otonom yang bertugas sebagai editor dan manajer situs 24 jam sehari. Agen-agen ini memiliki tugas spesifik, memantau kesehatan server, melakukan pembaruan otomatis pada data-data yang sudah basi di dalam konten lama, hingga mendeteksi tren pencarian yang sedang meledak di negara tujuan secara real-time. Jika di London sedang terjadi tren besar mengenai kebijakan pajak properti terbaru, asisten AI Anda akan segera memberikan draft artikel yang relevan untuk Anda setujui dan publikasikan di situs berbahasa Inggris Anda saat itu juga. Inilah yang kita sebut sebagai agility at scale, kelincahan dalam skala besar yang tidak mungkin dilakukan oleh tim manusia manapun tanpa bantuan AI. Satu aspek krusial dalam manajemen multisite adalah interlinkage ekosistem. Di tahun 2026, strategi cuan AdSense yang paling cerdas adalah membangun jaringan situs yang saling mendukung namun tetap berdiri sendiri secara otoritas. Anda bisa memiliki satu situs utama sebagai flagship atau kapal induk yang membahas topik teknologi secara luas, yang kemudian didukung oleh puluhan situs mikro atau niche sites yang membahas spesifik satu alat atau satu solusi teknis. AI akan membantu Anda mengatur struktur internal link antar situs ini secara otomatis guna membangun aliran trafik yang berputar di dalam imperium Anda sendiri. Ketika Google melihat bahwa trafik berpindah dari satu situs berkualitas tinggi ke situs berkualitas tinggi lainnya dalam jaringan Anda, skor otoritas seluruh jaringan Anda akan naik secara kolektif. Ini adalah cara kita membangun benteng pertahanan terhadap kompetitor. Ketika mereka mencoba mengejar satu situs Anda sudah memiliki 10 situs lain yang mendominasi halaman pertama. Kita juga harus membicarakan tentang manajemen risiko dalam skalabilitas. Di tahun 2026, kebijakan AdSense di setiap negara bisa berbeda-beda mengikuti regulasi perlindungan data setempat, seperti GDPR di Eropa atau peraturan serupa di wilayah lain. Mengelola ini secara manual adalah hal yang mustahil. Namun, strategi kita melibatkan AI Compliance of Features. Ini adalah skrip cerdas yang memastikan setiap situs dalam jaringan multisite Anda selalu mematuhi aturan terbaru dari Google dan regulator pemerintah setempat secara otomatis. Jika ada perubahan kebijakan tentang cara penempatan iklan di wilayah tertentu, AI Anda akan menyesuaikannya secara instan di seluruh situs terkait tanpa Anda perlu menyentuh satu baris kode pun. Keamanan akun AdSense Anda adalah prioritas utama, karena akun yang sehat adalah aset yang akan terus mencetak uang selama bertahun-tahun. Lalu, bagaimana dengan biaya infrastruktur? Di masa lalu, mengelola banyak situs berarti biaya hosting yang besar. Di tahun 2026, kita menggunakan teknologi Edge Computing and AI-Optimized Hosting. Kita menyimpan situs kita di jaringan global yang paling dekat dengan pengguna, dan AI akan secara dinamis mengalokasikan sumber daya server hanya ke situs yang sedang mendapatkan lonjakan trafik. Ini membuat biaya operasional kita menjadi sangat efisien. Prinsip kita dalam Masterclass ini adalah maksimalkan pendapatan, minimalkan biaya, dan otomatisasi prosesnya. Dengan skala global ini,
Anda tidak lagi bergantung pada ekonomi satu negara. Jika ekonomi di satu wilayah sedang lesu, pendapatan dari wilayah lain yang sedang tumbuh akan menutupi dan bahkan meningkatkan total profit Anda. Kita telah sampai pada tahap yang memisahkan antara pemain amatir dan para maestro ekonomi digital. Di narasi kelima ini, kita akan membicarakan tentang precision monetization. Di tahun 2026, memiliki trafik yang besar tanpa pemahaman analitik yang mendalam adalah sebuah pemborosan aset yang fatal. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan keberuntungan agar pengunjung mengeklik iklan. Kita harus beralih ke strategi yang sepenuhnya berbasis data, atau yang saya sebut sebagai the AdSense Yield Optimization. Strategi ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis perilaku setiap individu yang masuk ke situs Anda secara real-time, guna memastikan bahwa setiap piksel ruang iklan di situs Anda memberikan nilai maksimal atau highest possible return. Di tahun 2026, Google AdSense telah mengintegrasikan fitur Smart Auction Insights yang jauh lebih terbuka bagi para publisher. Kita menggunakan alat AI analitik kita sendiri untuk membaca pola lelang ini. Anda harus memahami bahwa nilai iklan di situs Anda berubah setiap detik berdasarkan siapa yang melihatnya dan apa yang baru saja mereka lakukan di internet. Strategi kita adalah menggunakan AI untuk melakukan Dynamic Content Injection. Jika AI analitik kita mendeteksi bahwa pengunjung yang datang berasal dari kelompok audiens berpendapatan tinggi yang baru saja mencari properti mewah, maka sistem di situs Anda secara otomatis akan mengubah urutan paragraf atau menonjolkan elemen visual tertentu yang memicu munculnya iklan dengan CPC atau nilai klik ribuan kali lipat lebih mahal. Inilah yang disebut sebagai value-based targeting, di mana kita tidak lagi menunggu iklan datang, tapi kita yang mengkondisikan konten agar menarik iklan dengan bayaran tertinggi. Namun, pengoptimalan pendapatan tidak hanya soal meningkatkan nilai klik, tetapi juga soal click-through rate, CTR, optimization tanpa merusak pengalaman pengguna. Di tahun 2026, kita menerapkan teknik adaptive head mapping. AI kita secara terus-menerus memantau kemana arah mata dan kursor pengunjung bergerak. Jika pola data menunjukkan bahwa unit iklan di bawah judul sudah mulai diabaikan karena audiens mengalami kebuntuan visual, AI akan secara otomatis memindahkan unit iklan tersebut ke posisi yang lebih segar, misalnya di tengah-tengah kutipan penting atau di samping infografis interaktif. Proses ini terjadi secara otomatis melalui machine learning yang kita pasang di back-end situs. Hasilnya adalah peningkatan CTR yang stabil karena iklan selalu berada di titik panas, perhatian audiens tanpa terasa mengganggu jalannya informasi. Aspek selanjutnya yang sangat krusial dalam memaksimalkan cuan di tahun 2026 adalah revenue per mil, RPM, engineering. Kita harus melihat pendapatan kita sebagai sebuah portofolio. Kita tidak hanya mengandalkan iklan teks atau gambar biasa. Kita menggunakan AI untuk mengintegrasikan native video ad units yang diproduksi secara instan berdasarkan konteks artikel Anda. Bayangkan, saat audiens membaca artikel teknis Anda, AI secara otomatis membuatkan ringkasan video pendek di pojok layar yang di dalamnya terdapat sisipan iklan video premium. Pendapatan dari iklan video di tahun 2026 jauh melampaui iklan statis, dan dengan bantuan otomasi AI, Anda bisa memiliki ribuan video iklan di ribuan artikel tanpa harus menyewa satupun editor video. Inilah cara kita melakukan scaling pendapatan secara vertikal. Kita juga harus bicara tentang traffic quality filtering. Tidak semua trafik itu baik untuk akun AdSense Anda. Di tahun 2026, Google sangat ketat dalam memantau invalid traffic. Jika situs Anda diserang oleh bot atau trafik berkualitas rendah, bukan hanya pendapatan Anda yang hilang, tapi akun Anda bisa terancam ditangguhkan. Strategi sukses kita melibatkan penggunaan AI Guard Dogs. Ini adalah sistem keamanan cerdas yang memfilter setiap koneksi yang masuk. Jika sistem mendeteksi ada pola kunjungan yang tidak wajar, AI akan segera memblokir akses tersebut sebelum mereka sempat mengeklik iklan. Dengan menjaga kebersihan trafik Anda, skor reputasi situs Anda di mata Google akan meningkat. Situs dengan reputasi tinggi selalu mendapatkan prioritas utama dalam lelang iklan premium, yang berarti pendapatan Anda akan jauh lebih stabil dan tahan lama. Selain itu, optimasi pendapatan di tahun 2026 melibatkan pemanfaatan predictive seasonal analytics. AI kita mampu menganalisis pola data 10 tahun terakhir untuk memprediksi kapan pengiklan di niche Anda akan habis-habisan mengeluarkan anggaran pemasaran mereka. Jika AI mendeteksi bahwa di bulan depan akan terjadi lonjakan anggaran iklan di sektor teknologi AI untuk UMKM, maka kita akan segera memproduksi konten yang relevan secara masif sebulan sebelumnya. Kita melakukan preemptive strike atau serangan awal. Jadi, saat pengiklan mulai memperebutkan ruang iklan, situs Anda sudah berada di peringkat pertama dan siap menampung anggaran raksasa mereka. Inilah cara kita bermain secara proaktif, bukan reaktif. Terakhir di narasi ini, saya ingin menekankan pentingnya data transparansi and feedback loops. Kita harus terus menguji
Apa yang berhasil di bulan Januari belum tentu berhasil di bulan Juni. Gunakan AI untuk melakukan A/B testing secara konstan pada setiap elemen situs, mulai dari warna tombol, jenis huruf, hingga struktur navigasi. Di tahun 2026, perubahan kecil pada desain bisa berdampak pada kenaikan pendapatan hingga 15%. Jangan pernah merasa puas dengan hasil saat ini. Dalam dunia AdSense dan AI, data adalah satu-satunya kebenaran. Jika data mengatakan bahwa audiens lebih suka membaca di mode malam dengan posisi iklan di sebelah kiri, maka itulah yang harus kita berikan. Narasi kelima ini adalah tentang presisi. Kita telah membangun mesin, kita telah meluaskan jangkauannya, dan sekarang kita telah menyempurnakan setiap sekrup di dalamnya untuk memastikan efisiensi maksimal. Setiap klik adalah uang, setiap detik kunjungan adalah peluang, dan setiap data adalah instruksi untuk menjadi lebih kaya. Bersiaplah, karena di narasi selanjutnya, kita akan membahas cara melindungi imperium ini dari guncangan luar dan bagaimana memastikan keberlanjutannya hingga dekade berikutnya. Kekuatan data ada di tangan Anda, mari kita maksimalkan setiap peluang yang ada di depan mata. Setelah kita membangun mesin penghasil pendapatan yang luar biasa dan mengoptimalkannya hingga titik tertinggi, kita harus menghadapi kenyataan pahit dalam industri digital. Semakin besar pohon yang kita tanam, semakin kencang pula angin yang akan menerpanya. Di narasi ke-6 ini, kita akan membahas strategi pertahanan tingkat tinggi atau yang saya sebut sebagai digital asset resiliency. Di tahun 2026, ancaman terhadap akun AdSense dan situs web Anda bukan lagi sekadar perubahan algoritma sederhana, melainkan juga serangan siber berbasis AI, persaingan tidak sehat melalui negatif SEO, dan perubahan regulasi privasi global yang semakin ketat. Tanpa strategi manajemen risiko yang matang, imperium yang Anda bangun berbulan-bulan bisa runtuh hanya dalam satu malam. Inilah saatnya kita belajar bagaimana membangun perisai bagi cuan kita. Langkah pertama dalam menjaga keamanan aset digital Anda di tahun 2026 adalah dengan menerapkan AI-Driven Policy Guard. Google AdSense memiliki kebijakan yang terus berevolusi, dan seringkali, pelanggaran terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena ketidaktahuan atau kelalaian teknis. Kita menggunakan sistem monitoring otonom yang secara instan akan memindai setiap konten dan setiap interaksi di situs kita. Jika sistem ini mendeteksi adanya teks yang berpotensi melanggar kebijakan terbaru, seperti klaim kesehatan yang tidak diverifikasi atau penempatan iklan yang terlalu dekat dengan elemen interaktif, AI akan secara otomatis menarik unit iklan tersebut atau memberikan peringatan kepada Anda sebelum tim audit Google mendeteksinya. Prinsip kita adalah lebih baik melakukan koreksi diri secara otomatis daripada mendapatkan surat peringatan dari Google yang bisa berujung pada penangguhan permanen. Kita juga harus membicarakan tentang ancaman invalid traffic, IVT, attacks. Di tahun 2026, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan bot AI untuk mengklik iklan di situs kompetitor secara masif dengan tujuan agar akun kompetitor tersebut dibekukan oleh Google. Untuk menghadapi ini, strategi pertahanan kita melibatkan behavioral fingerprinting. Ini adalah teknologi yang mampu membedakan dengan akurasi 99% antara perilaku manusia asli dan perilaku bot paling canggih sekalipun. Sistem keamanan kita akan memantau pola gerakan kursor, kecepatan scrolling, dan cara navigasi. Jika terdeteksi aktivitas bot, sistem akan menyembunyikan iklan AdSense dari pengunjung tersebut dan menggantinya dengan konten statis tanpa iklan. Dengan cara ini, Anda melindungi skor integritas akun Anda di mata Google dan memastikan bahwa setiap klik yang tercatat di dashboard Anda adalah klik murni yang bernilai uang. Selain risiko teknis, kita harus mewaspadai algorithmic volatility atau gejolak algoritma. Di tahun 2026, Google melakukan pembaruan inti hampir setiap minggu melalui sistem pembelajaran mesin mereka yang sangat dinamis. Strategi sukses untuk bertahan dari badai ini adalah dengan melakukan semantic diversification. Jangan pernah meletakkan semua telur Anda dalam satu keranjang informasi. Meskipun Anda memiliki satu niche utama, pastikan artikel-artikel Anda mencakup berbagai entitas yang saling terkait namun memiliki pilar otoritas yang berbeda. AI membantu kita membangun struktur situs yang antifragile. Jika satu pilar otoritas sedang tertekan oleh perubahan algoritma, pilar lainnya akan menopang trafik Anda. Diversifikasi di dalam situs adalah kunci keberlanjutan cuan yang stabil. Selanjutnya, kita harus membahas tentang digital legal compliance. Di tahun 2026, perlindungan data pribadi adalah harga mati. Pelanggaran terhadap aturan privasi bukan hanya berisiko denda besar, tetapi juga pemutusan hubungan kerja oleh AdSense. Kita menggunakan teknologi Consent AI Management yang secara dinamis menyesuaikan banner persetujuan data berdasarkan lokasi geografis pengunjung secara sangat spesifik. Pengunjung dari Uni Eropa akan mendapatkan perlakuan data sesuai GDPR, sementara pengunjung dari wilayah lain akan mendapatkan penyesuaian yang sesuai dengan hukum lokal mereka. Hal ini dilakukan secara otomatis tanpa memperlambat kecepatan situs. Kepatuhan ini bukan hanya soal hukum,
tetapi juga soal membangun kepercayaan dengan audiens Anda, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas dan nilai jangka panjang situs Anda. Manajemen risiko di tahun 2026 juga mencakup backup and recovery automation. Karena situs kita sekarang menjadi mesin uang yang sangat berharga, kehilangan data akibat kerusakan server atau serangan ransomware adalah bencana finansial. Strategi kita melibatkan penggunaan penyimpanan awan terdesentralisasi yang secara otomatis melakukan replikasi situs setiap kali ada perubahan kecil. Jika terjadi masalah pada satu server, AI akan segera mengalihkan trafik ke server bayangan yang identik, sehingga situs Anda tetap aktif atau always on. Pendapatan AdSense tidak akan terputus meskipun infrastruktur utama Anda sedang mengalami gangguan. Keberlangsungan operasional adalah bentuk tertinggi dari manajemen risiko digital. Terakhir di narasi ke-6 ini, saya ingin menekankan pentingnya authenticity verification. Di masa depan yang penuh dengan konten buatan mesin, keaslian adalah benteng pertahanan terakhir. Gunakan teknologi blockchain atau tanda tangan digital berbasis AI untuk memverifikasi bahwa konten di situs Anda benar-benar milik Anda dan bukan hasil pencurian oleh situs-situs kraper. Di tahun 2026, Google memberikan perlindungan lebih kepada pemegang hak cipta yang asli. Jika ada orang yang mencoba mencuri konten Anda, sistem proteksi kita akan secara otomatis mengirimkan sinyal kepada mesin pencari untuk mendevaluasi situs pencuri tersebut. Manajemen risiko adalah investasi, bukan beban biaya. Dengan membangun pertahanan yang kuat hari ini, Anda sedang memastikan bahwa cuan AdSense yang kita bicarakan di Masterclass ini tidak hanya datang sekali, tetapi terus mengalir secara konsisten untuk waktu yang sangat lama. Keamanan adalah fondasi dari kemakmuran digital. Mari kita terus perkuat benteng kita, agar kita bisa fokus pada apa yang paling menyenangkan, melihat pertumbuhan pendapatan dan meluaskan pengaruh kita di dunia digital. Selamat datang di dimensi baru monetisasi. Di narasi ketujuh ini, kita akan membongkar salah satu rahasia terbesar para miliarder digital di tahun 2026, yaitu multimodal revenue streams. Jika selama ini Anda hanya mengandalkan iklan teks atau banner statis di situs Anda sebenarnya sedang meninggalkan lebih dari 60% potensi pendapatan di atas meja. Kita hidup di era di mana mata audiens lebih cepat bereaksi terhadap gerakan dan warna daripada deretan huruf. Strategi sukses kita sekarang mewajibkan integrasi antara konten tekstual dengan AI-generated visual assets. Ini adalah teknik di mana kita menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan video dan gambar yang tidak hanya berfungsi sebagai pemanis, tetapi sebagai perangkap bagi iklan premium dengan bayaran tertinggi di jaringan AdSense. Di tahun 2026, Google AdSense telah menyempurnakan teknologi yang disebut contextual video overlay. Kita tidak perlu lagi menjadi editor video profesional atau menyewa kru produksi yang mahal. Kita menggunakan mesin AI yang secara otomatis membaca artikel teks kita, lalu merangkum poin-poin utamanya menjadi sebuah video pendek berdurasi 60 detik dengan suara narasi yang sangat manusiawi dan visual yang memukau. Video ini secara otomatis terpasang di tengah-tengah artikel. Mengapa ini sangat penting? Karena iklan video memiliki nilai eCPM yang bisa mencapai 10 kali lipat dari iklan teks. Dengan menempatkan satu video yang relevan di dalam setiap artikel, Anda secara efektif mengubah situs Anda menjadi sebuah stasiun televisi mini yang menyiarkan iklan video premium kepada audiens yang sangat tertarget. Inilah yang kita sebut sebagai vertical revenue expansion. Namun, integrasi visual ini bukan hanya soal video. Kita harus bicara tentang AI-injected image optimization. Di tahun 2026, mesin pencari gambar Google sudah jauh lebih cerdas. Mereka mampu mendeteksi konteks di dalam sebuah gambar dengan sangat detail. Strategi kita adalah menciptakan infografis dan ilustrasi unik menggunakan AI generatif yang memiliki metadata yang sangat kaya. Gambar-gambar ini dirancang untuk menarik trafik dari Google Images, yang di tahun 2026 telah menjadi mesin pencari utama bagi generasi muda. Ketika seseorang mengeklik gambar tersebut dan masuk ke situs Anda, unit iklan AdSense yang muncul di sekitar gambar tersebut akan memiliki tingkat relevansi yang luar biasa tinggi. Kita menggunakan AI untuk memastikan bahwa warna, komposisi, dan subjek dalam gambar kita memicu algoritma iklan untuk menampilkan produk yang memiliki harga lelang tertinggi di pasar. Selain itu, kita harus memanfaatkan fitur Outstream Video ADS. Ini adalah unit iklan video yang tidak memerlukan pemutar video khusus dan bisa muncul di sela-sela paragraf teks. Di tahun 2026, unit iklan ini sangat disukai oleh pengiklan besar karena memiliki tingkat keterlihatan atau viewability yang sangat tinggi. Kita menggunakan AI untuk menentukan titik penempatan yang paling psikologis. Misalnya, saat pembaca mencapai bagian kesimpulan atau bagian yang paling emosional dalam tulisan Anda, AI akan memicu pemunculan iklan video yang sangat halus. Transisi ini harus terasa mulus. AI membantu kita melakukan sinkronisasi antara kecepatan baca audiens dengan pemunculan video, sehingga iklan tersebut tidak dianggap sebagai interupsi,
melainkan sebagai bagian dari pengalaman multimedia yang kaya di situs Anda. Kita telah membincangkan tentang mesin, iklan, dan visual. Namun, di narasi ke-8 ini, kita akan menyentuh jantung daripada kelestarian perniagaan digital Anda, yaitu the human ecosystem. Di tahun 2026, ketergantungan mutlak kepada trafik organik daripada engine carian adalah satu bentuk perjudian yang sangat berisiko tinggi. Walaupun Google AdSense adalah sumber pendapatan utama kita, strategi cuan yang paling matang adalah dengan membina first-party data strategi. Ini bermakna Anda tidak hanya menunggu pengunjung datang dari Google, tetapi Anda memiliki jalan pintas untuk memanggil mereka kembali ke laman web Anda bila-bila masa sahaja yang Anda mahukan. Kita akan belajar bagaimana menggunakan AI untuk mengubah pengunjung asing menjadi komuniti yang setia, yang secara sukarela memberikan data mereka untuk ditukar dengan nilai yang Anda berikan. Di tahun 2026, newsletter berbasis AI adalah senjata rahasia. Kita menggunakan AI untuk menganalisis corak bacaan setiap pengunjung unik. Apabila sistem mengesan seseorang sangat berminat dengan topik tertentu, AI akan secara otomatis menawarkan langganan newsletter yang dipersonalisasi secara mikro. Newsletter ini bukan sekadar email biasa. Ia adalah ringkasan mingguan yang disusun oleh AI mengikut minat spesifik individu tersebut. Mengapa ini sangat penting untuk AdSense? Karena setiap kali Anda menghantar email dan mereka mengklik kembali ke laman web Anda sedang menjana direct traffic. Dalam algoritma AdSense tahun 2026, trafik langsung ini mempunyai nilai quality yang jauh lebih tinggi daripada trafik carian biasa. Ia menunjukkan bahwa laman web Anda adalah sebuah destinasi, bukan sekadar persinggahan sementara. Ini akan menarik iklan premium yang jauh lebih mahal karena pengiklan tahu mereka sedang memaparkan produk kepada audiens yang sudah memiliki tahap kepercayaan yang tinggi. Selain newsletter, kita membicarakan tentang AI-moderated communities. Di tahun 2026, kita boleh membina forum atau ruang diskusi mini di dalam laman web kita yang diuruskan sepenuhnya oleh moderator AI. AI ini bertugas untuk menjawab soalan asas, menjaga etika diskusi, dan yang paling penting, menyisipkan rujukan ke artikel-artikel lain di laman web Anda yang mengandungi unit iklan AdSense. Ini mewujudkan sebuah persekitaran yang dipanggil circular engagement. Audiens datang untuk bertanya, berinteraksi dengan community, dan akhirnya mereka akan mengklik iklan yang muncul dalam konteks perbincangan tersebut. Strategi ini bukan sahaja meningkatkan pendapatan Anda, tetapi juga mengurangkan bounce rate secara drastik. Di mata Google, laman web dengan komuniti aktif adalah aset emas yang harus dikekalkan di kedudukan teratas hasil carian. Satu lagi elemen dalam strategi data mandiri ini adalah penggunaan interaktif AI chatbot sebagai penjana pendapatan. Bot yang kita pasang bukan sekadar bot bantuan pelanggan biasa. Ia adalah pakar topik yang dilatih menggunakan seluruh isi kandungan laman web Anda. Apabila audiens berinteraksi dengan bot tersebut, AI akan memberikan jawaban yang mendalam dan secara halus menyarankan produk atau perkhidmatan yang berkaitan melalui unit iklan AdSense yang disepadukan di dalam tetingkap sembang tersebut. Ini adalah revolusi dalam cara iklan dipaparkan, iklan yang muncul berdasarkan dialog aktif antara pengguna dan AI. CTR bagi iklan yang muncul dalam interaksi sembang seperti ini di tahun 2026 terbukti 3 kali ganda lebih tinggi daripada iklan spanduk statik. Kita juga harus membincangkan tentang gamification of content. Di tahun 2026, audiens sangat sukakan pengiktirafan. Kita menggunakan AI untuk membina sistem poin atau lencana bagi pengunjung yang rajin membaca dan meninggalkan komen yang berkualiti. Data menunjukkan bahwa pengunjung yang terlibat secara aktif akan melihat iklan 40% lebih lama berbanding pengunjung biasa. Dengan membina ekosistem yang menghargai kehadiran audiens, Anda sebenarnya sedang membina perisai terhadap perubahan algoritma. Jika suatu hari nanti Google menukar cara mereka memaparkan hasil carian, komuniti Anda akan tetap mencari Anda secara langsung. Inilah yang kita panggil sebagai indestructible traffic source. Strategi first-party data juga melibatkan pemahaman tentang zero-party data collection. Ini adalah data yang diberikan secara sedar oleh pengguna melalui kuis interaktif atau tinjauan pendapat yang dihasilkan oleh AI. Sebagai contoh, jika laman web Anda adalah tentang pelancongan, AI akan membina kuis destinasi impian 2026 Anda. Jawaban yang mereka berikan membolehkan AI untuk memaparkan iklan AdSense yang sangat spesifik. Jika mereka memilih destinasi pantai, iklan yang muncul adalah peralatan snorkeling atau hotel tepi pantai. Tahap relevansi seperti ini adalah apa yang diimpikan oleh setiap pengiklan, dan mereka sanggup membayar harga bidaan tertinggi untuk slot iklan tersebut. Setelah kita memiliki komunitas di dalam rumah sendiri, saatnya kita keluar untuk menaklukkan wilayah-wilayah digital baru. Di narasi ke-9 ini, kita akan membedah strategi AI content arbitrage. Di tahun 2026, sebuah situs web tidak boleh berdiri sebagai pulau yang terisolasi.
Anda harus melihat internet sebagai satu kesatuan ekosistem di mana trafik mengalir seperti arus sungai yang deras. Tantangan terbesarnya adalah, bagaimana cara kita mengambil sebagian kecil dari arus raksasa di platform seperti TikTok, Instagram, atau YouTube, lalu mengalihkannya masuk ke bendungan AdSense kita sendiri? Jawabannya bukan dengan bekerja lebih keras, melainkan dengan AI-driven cross-platform repurposing. Di tahun 2026, strategi satu konten untuk satu platform sudah dianggap kuno dan tidak efisien. Kita menggunakan teknologi Automated Content atau Mization. Ini adalah proses di mana satu artikel riset mendalam yang Anda buat untuk situs AdSense, secara otomatis dipecah oleh AI menjadi puluhan unit konten yang berbeda. AI akan mengambil poin-poin paling kontroversial untuk dijadikan video pendek berdurasi 15 detik di Reels, mengambil data statistiknya untuk dijadikan infografis di platform visual, dan menyusun narasi ringkasnya untuk menjadi utas atau thread di platform microblogging. Semua unit konten ini memiliki satu tujuan tunggal, berfungsi sebagai traffic magnet yang mengarahkan audiens kembali ke artikel utama Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Disinilah letak cuannya. Anda mendapatkan perhatian secara gratis dari platform lain, namun Anda memanen uangnya di situs Anda sendiri melalui AdSense. Namun, strategi arbitrase ini memerlukan kecerdasan dalam hal algoritma hacking. Setiap platform di tahun 2026 memiliki AI penjaga gerbang yang sangat ketat. Jika Anda hanya sekadar membagikan tautan secara mentah-mentah, Anda akan segera terkena shadow-ban. Strategi sukses kita adalah dengan memberikan nilai instan di platform tersebut. Kita menggunakan AI untuk menciptakan narasi yang memancing rasa penasaran atau curiosity gap. Kita memberikan solusi sebesar 50% di platform sosial, dan menjanjikan solusi 100% di situs web kita. AI membantu kita melakukan A/B testing pada hook atau kalimat pembuka video pendek kita secara massal. Dalam hitungan jam, AI akan memberitahu kita video mana yang paling banyak mendatangkan klik ke situs AdSense, sehingga kita bisa menggandakan distribusi pada konten yang paling menghasilkan cuan tersebut. Selain itu, kita harus bicara tentang the power of AI voice and avatar dominance. Di tahun 2026, Anda tidak perlu lagi berada di depan kamera setiap hari. Kita menggunakan avatar AI yang sangat realistis untuk menjadi wajah dari situs web Anda di YouTube atau platform video lainnya. Avatar ini bisa berbicara dalam berbagai bahasa dengan emosi yang sempurna, membacakan poin-poin utama dari artikel AdSense Anda. Strategi ini menciptakan omnipresence, seolah-olah merek atau situs Anda ada di mana-mana secara bersamaan. Ketika audiens melihat wajah atau mendengar suara yang konsisten di berbagai platform, kepercayaan mereka akan meningkat. Kepercayaan ini adalah pendorong utama bagi mereka untuk mengklik iklan yang muncul di situs Anda, karena mereka merasa sedang mendapatkan saran dari sumber yang mereka kenal di media sosial. Satu lagi elemen penting dalam dominasi lintas platform ini adalah semantik cinching. AI kita memastikan bahwa apa yang dibahas di media sosial selaras secara semantik dengan iklan yang sedang aktif di AdSense. Jika saat ini pengiklan di sektor smart home sedang melakukan kampanye besar dengan harga klik tinggi, AI kita akan secara otomatis memproduksi konten-konten pendek bertema rumah pintar untuk disebarkan di berbagai platform. Ini memastikan bahwa trafik yang datang ke situs Anda adalah trafik yang hangat dan siap untuk mengeklik iklan yang relevan. Kita tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan trafik organik, kita sedang merekayasa aliran trafik berdasarkan peluang cuan tertinggi yang tersedia di pasar. Strategi arbitrase ini juga mencakup penggunaan automated AI influencers. Di tahun 2026, kita bisa membangun akun-akun micro-influencer yang sepenuhnya dijalankan oleh AI, yang masing-masing memiliki kepribadian dan niche yang sangat spesifik. Akun-akun ini berfungsi sebagai pasukan pendukung yang merekomendasikan artikel-artikel di situs AdSense Anda secara halus melalui diskusi-diskusi populer. Inilah level tertinggi dari strategi pemasaran digital masa kini, di mana Anda membangun sebuah jaring laba-laba yang begitu luas sehingga audiens Anda hampir mustahil untuk tidak bersentuhan dengan ekosistem konten Anda. Sampai di titik ini, Anda mungkin berpikir, bagaimana satu orang bisa melakukan semua ini tanpa kelelahan? Jawabannya terletak pada narasi ke-10 ini, yaitu membangun The AI Automated Newsroom. Di tahun 2026, kunci dari cuan AdSense yang berkelanjutan bukan terletak pada seberapa keras Anda bekerja, melainkan pada seberapa cerdas sistem yang Anda bangun untuk bekerja bagi Anda. Kita akan bertransformasi dari seorang pembuat konten menjadi seorang arsitek alur kerja editorial yang sepenuhnya otomatis. Inilah rahasia bagaimana situs-situs raksasa di masa depan dikelola oleh tim yang sangat kecil, namun mampu memproduksi ribuan konten berkualitas tinggi dengan presisi waktu yang sempurna. Inti dari strategi ini adalah Autonomous Content Orchestration. Di tahun 2026, kita menggunakan agen AI otonom yang tidak hanya menulis, tetapi juga berperan sebagai editor, kurator, dan manajer distribusi sekaligus. Bayangkan sebuah sistem di mana AI pertama bertugas memantau pergerakan pasar dan tren global setiap detik.
Begitu sebuah topik potensial dengan CPC tinggi terdeteksi, AI kedua akan segera melakukan riset mendalam. AI ketiga kemudian menyusun draft artikel berdasarkan prinsip-prinsip SEO semantik yang telah kita pelajari. Dan yang paling krusial, AI keempat bertugas sebagai quality control yang memastikan konten tersebut tidak hanya unik, tetapi juga mematuhi etika dan kebijakan Google AdSense. Seluruh proses ini terjadi dalam hitungan menit, memungkinkan Anda untuk mempublikasikan informasi saat berita itu masih hangat. Momen di mana harga iklan berada pada puncaknya, namun, otomatisasi bukan berarti tanpa kendali manusia. Di tahun 2026, peran Anda adalah sebagai Final Approval and Strategic Director. Kita menggunakan sistem yang disebut sebagai Human in the Loop Automation. AI akan menyiapkan semua bahan, melakukan optimasi teknis, dan bahkan memilihkan posisi iklan yang paling menguntungkan. Tugas Anda hanyalah melakukan kurasi akhir, memberikan sentuhan opini yang tajam, dan menekan tombol publikasi. Hal ini memungkinkan Anda mengelola 10, 20, bahkan 50 situs dengan waktu kerja yang jauh lebih sedikit daripada saat Anda mengelola satu situs secara manual di masa lalu. Inilah efisiensi tingkat tinggi yang akan melipat gandakan ROI atau pengembalian investasi Anda secara eksponensial. Selain itu, kita harus bicara tentang automated asset maintenance. Di tahun 2026, konten yang sudah Anda publikasikan setahun lalu tidak boleh dibiarkan mati begitu saja. Sistem editorial otomatis kita akan secara berkala melakukan audit mandiri terhadap konten-konten lama. Jika AI mendeteksi penurunan trafik pada sebuah artikel evergreen, sistem akan secara otomatis melakukan pembaruan informasi, mengganti gambar dengan visual yang lebih modern, dan menyesuaikan struktur kalimat agar sesuai dengan algoritma terbaru. Ini memastikan bahwa aset digital Anda tetap kompetitif di halaman pertama Google selama bertahun-tahun. Cuan AdSense yang sejati adalah cuan yang datang dari kerja keras yang Anda lakukan sekali, namun terus diperbaiki oleh mesin secara otomatis selamanya. Strategi newsroom otomatis ini juga melibatkan Smart Distribution Scheduling. AI akan menganalisis kapan waktu paling tepat bagi audiens Anda untuk menerima informasi. Jika data menunjukkan bahwa audiens Anda paling aktif mengeklik iklan pada jam 8 malam, maka sistem akan menjadwalkan publikasi dan distribusi konten ke media sosial tepat pada waktu tersebut. Kecepatan dan ketepatan waktu adalah mata uang baru di tahun 2026. Dengan mengotomatisasi alur kerja editorial, Anda memastikan bahwa situs Anda selalu menjadi yang pertama, yang tercepat, dan yang paling relevan di mata pengiklan dan pembaca. Satu elemen yang sangat penting dalam narasi ke-10 ini adalah resource optimization. Kita menggunakan AI untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap konten dan berapa pendapatan AdSense yang dihasilkan dari konten tersebut secara spesifik. Jika sebuah topik terbukti tidak menghasilkan profit yang diinginkan, AI akan menyarankan untuk menghentikan produksi di niche tersebut dan mengalihkan sumber daya ke niche yang lebih menguntungkan. Inilah manajemen bisnis berbasis data yang sesungguhnya. Anda tidak lagi menebak-nebak. Anda menjalankan bisnis media digital dengan kepastian angka dan efisiensi mesin. Setelah kita membangun mesin otomatis yang terus membanjiri rekening kita dengan dolar dari AdSense, kita sampai pada fase yang paling menentukan masa depan finansial Anda, the wealth multiplication. Di narasi ke-11 ini, kita akan bicara jujur. Banyak kreator yang gagal bukan karena mereka tidak bisa menghasilkan uang, tetapi karena mereka tidak tahu cara mengelolanya ketika uang itu datang dalam jumlah yang masif. Di tahun 2026, strategi sukses tidak berhenti pada angka di dashboard AdSense. Kita harus menerapkan manajemen keuangan berbasis data untuk memastikan bahwa setiap sen yang dihasilkan bekerja keras untuk menciptakan kebebasan finansial yang sejati bagi Anda. Langkah pertama adalah Tax Legal Optimization 2026. Di era ekonomi digital yang sangat terpantau ini, transparansi adalah kunci. Kita menggunakan AI finansial untuk melacak setiap pendapatan dari berbagai negara dan memastikan kita memanfaatkan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif secara maksimal. Anda harus memandang bisnis AdSense Anda sebagai sebuah korporasi media, bukan sekadar uang saku tambahan. Dengan struktur hukum yang benar, Anda bisa melindungi aset Anda dari fluktuasi kebijakan dan memastikan bahwa pendapatan Anda memiliki landasan hukum yang kokoh. Ini adalah pembeda antara pemain musiman dan pemilik imperium digital yang sesungguhnya. Strategi reinvestasi kita di tahun 2026 mengikuti rumus The 40-30-30 Rule. 40% dari profit bersih Anda harus dialokasikan kembali untuk teknologi dan R&D. Dunia digital 2026 bergerak sangat cepat. Anda harus selalu memiliki anggaran untuk berlangganan model AI terbaru, membeli domain dengan otoritas tinggi, atau meningkatkan infrastruktur server Anda. 30% berikutnya dialokasikan untuk diversifikasi aset digital. Jangan hanya bergantung pada satu akun AdSense atau satu niche. Gunakan profit Anda untuk membangun atau membeli situs web lain yang sudah memiliki trafik stabil.
Inilah cara kita membangun konglomerasi digital di mana satu situs menopang situs lainnya. Sisa 30% terakhir adalah untuk Life and Future Reserve. Namun, di tahun 2026, kita tidak hanya menaruh uang di bank yang bunganya tergerus inflasi. Kita menggunakan analitik prediktif untuk menanamkan modal pada aset yang memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan teknologi AI. Kita sedang membangun safety net atau jaring pengaman. Jika suatu saat terjadi perubahan drastis pada ekosistem iklan global, Anda sudah memiliki aset lain yang nilainya terus tumbuh. Manajemen risiko finansial ini adalah apa yang saya sebut sebagai economic anti-fragility, kemampuan untuk menjadi lebih kuat justru di tengah ketidakpastian. Selain itu, kita harus bicara tentang scaling through human talent. Meskipun kita menggunakan AI, di titik tertentu Anda mungkin memerlukan bantuan manusia yang sangat ahli, seperti konsultan pajak internasional atau ahli strategi konten tingkat tinggi. Gunakan profit AdSense Anda untuk membeli waktu dari orang-orang terbaik di bidangnya. Di tahun 2026, kepemimpinan adalah tentang mengordinasikan antara kecerdasan buatan terbaik dan kecerdasan manusia terbaik. Reinvestasi pada talenta adalah cara tercepat untuk membawa bisnis Anda dari pendapatan ribuan dolar menuju jutaan dolar. Kita juga menggunakan AI untuk melakukan personal financial modeling. Sistem akan menghitung kapan waktu yang tepat bagi Anda untuk melakukan exit dari sebuah niche atau kapan saatnya untuk melakukan ekspansi besar-besaran. Kita tidak lagi menggunakan perasaan atau intuisi semata, kita menggunakan probabilitas matematika. Jika data menunjukkan bahwa sebuah niche sudah mulai jenuh dan biaya operasional AI mulai melampaui pendapatan iklan, maka sistem akan memberi sinyal untuk segera menjual aset tersebut dan memindahkannya ke sektor yang lebih produktif. Inilah likuiditas dalam bisnis properti digital. Kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa panjang melalui 11 narasi sebelumnya. Kita telah membedah anatomi algoritma, menjinakkan kecerdasan buatan, memahami relung terdalam psikologi manusia, hingga membangun sistem manajemen keuangan yang kokoh. Sekarang, di narasi ke-12 ini, kita berdiri di puncak pemahaman. Namun, saya ingin mengingatkan Anda pada satu kebenaran universal di dunia digital. Pengetahuan tanpa eksekusi adalah halusinasi. Strategi AI, cuan AdSense 2026 yang kita bahas bukan sekadar teori untuk dikagumi, melainkan sebuah cetak biru untuk diimplementasikan. Di bagian penutup ini, saya akan memberikan Anda peta jalan konkret, sebuah action plan yang akan membedakan Anda dari jutaan orang yang hanya berani bermimpi namun takut untuk memulai. Langkah pertama dalam rencana aksi Anda dimulai hari ini. Detik ini juga, The 48-Hour Implementation Rule. Jangan biarkan informasi ini mengendap terlalu lama di kepala Anda. Dalam 48 jam ke depan, Anda harus sudah memilih satu niche otoritas tinggi yang telah kita bahas. Gunakan AI untuk melakukan pemetaan semantik pertama Anda dan bangunlah satu struktur situs yang anti-fragile. Anda tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Di tahun 2026, kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan. Yang Anda butuhkan adalah momentum. Mulailah dengan satu artikel pilar yang didukung oleh riset mendalam, suntikan pengalaman unik Anda ke dalamnya, dan biarkan algoritma Google mulai mengenali keberadaan otoritas baru di dunia digital, yaitu Anda. Langkah kedua adalah konsistensi through automation. Di tahun pertama ekspansi Anda, fokuslah pada membangun sistem editorial otomatis yang telah kita bedah di narasi ke-10. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam pekerjaan administratif yang bisa dilakukan oleh mesin. Gunakan waktu Anda untuk terus memantau advanced analytics dan mengoptimalkan setiap sen dari pendapatan AdSense Anda. Ingatlah, keberhasilan besar di tahun 2026 tidak datang dari satu ledakan trafik yang besar, melainkan dari akumulasi konsistensi dan perbaikan kecil yang dilakukan oleh sistem Anda setiap hari, 24 jam sehari, tanpa henti. Langkah ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah never stop learning but never stop doing. Dunia AI di tahun 2026 berkembang dengan kecepatan cahaya. Model bahasa baru akan muncul, kebijakan iklan akan berubah, dan tren audiens akan bergeser. Namun, jika Anda telah membangun fondasi, semantic authority, dan first-party data yang kita pelajari di narasi ke-8, Anda tidak perlu takut. Anda telah membangun benteng yang tahan terhadap perubahan. Jadikan diri Anda seorang konduktor yang senantiasa menyesuaikan harmoni antara teknologi terbaru dengan kebutuhan manusia yang abadi. Itulah kunci menjadi seorang kreator yang evergreen. Pemirsa, Master Celah Sukses 2026 ini saya buat untuk Anda yang percaya bahwa teknologi bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dikuasai. Saya ingin Anda melihat ke cermin dan menyadari bahwa di tangan Anda sekarang terdapat alat yang lebih kuat daripada yang dimiliki oleh perusahaan media raksasa 1 dekade lalu. Anda memiliki kemampuan untuk menjangkau dunia, memberikan nilai, dan menciptakan kekayaan yang dapat mengubah garis hidup keluarga Anda.
Jangan biarkan kebisingan di luar sana menghentikan langkah Anda. Fokuslah pada visi Anda, percayalah pada sistem yang telah kita bangun, dan biarkan hasil kerja keras Anda yang berbicara melalui angka-angka di dashboard AdSense Anda. Terima kasih.